Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya. Salam kenal di kontennya Bismillah Jadi Peternak. Di sini bersama saya Denny Kurniawan ya, teman-teman. Ini saya berada di daerah Tangerang Kota. Oke, teman-teman. Sekarang ini saya lagi ada di depan kandang saya, itu kandang pembesaran ya, teman-teman. Ini ayam-ayam saya yang sudah berumur 1 bulan. Yang ini 1 bulan lebih 3 hari, dan yang ini kurang 1 minggu ya, teman-teman. Yang ini bedanya 1 minggu dengan yang 1 bulan ini, teman-teman. Ini saya belum menjadi peternak, ini hanya hobi saya. Memang saya dari dulu hobi saya beternak ayam kampung ya, teman-teman. Dari keturunan bapak saya juga dulu, teman-teman. Bapak saya dulu hobi ternak ayam. Setelah saya mengikuti orang tua saya dulu, kalau dulu orang tua saya tuh ayam itu dengan menetaskannya dengan biangnya ya, teman-teman. Dulu belum ada alat penetas ayam, belum tahu, jadi pakai biang itu menetas sekitar 10, 11 atau 9 biasanya tuh orang tua saya. Nah, 3 hari setelah menetas itu ayam biangnya itu dimandiin, teman-teman. Dimandiin supaya nggak ngurusin anaknya ya, teman-teman. Dimandiin selama 3 hari, itu udah lupa sama anaknya, dan anaknya tuh dipisahin oleh orang tua saya itu, dan diurus, dikasih makan pakai pur, nggak dilepas liar. Biasa dikasih lampu seperti ini ya, teman-teman. Zaman dulu kan belum ada mesin penetas, belum tahu ada alat-alatnya lah gitu, masih tradisional dulu. Setelah ayam itu udah gede, dijual. Kadang ada orang yang membeli dengan posisi diborongin ya, teman-teman, dengan ayam yang kecil-kecil. Ada yang udah gede juga, tergantung orang yang mau beli. Kadang-kadang itu orang tua saya itu nggak mesti ke pasar ya, teman-teman, jual ayam itu udah ada yang beli, yang datang sendiri ya, teman-teman. Karena waktu itu posisinya rumah saya itu deket jalan. Zaman dulu itu bukan jalan raya ya, teman-teman. Jadi emang jalan biasa, jalan setapak tanah. Nah, depannya ada halaman luas, kandang ayam itu banyak, itu kandang ayam orang tua saya. Seperti itu. Makanya saya dulu juga sering ikut orang tua saya ngasih makan ayam. Nah, dari situlah saya hobi pelihara ayam. Nah, sekarang ini saya baru ada waktu karena saya sibuk kemarin-kemarin itu. Saya bekerja juga, berangkat pagi, pulang malam, kadang pulang sore, paling siang itu saya pulang jam 5 kemarin. Nah, setelah ada pandemi COVID-19 kemarin, saya kerja itu pulang setengah hari, teman-teman. Nah, saya itu putar otak bagaimana caranya bisa ya di rumah, walaupun di rumah kontrakan saya ini, walaupun pekarangannya kecil, lahannya nggak ada, dengan depan rumah saya lihat-lihat di YouTube peternak ayam yang udah pada sukses, yang udah pada berkembang, yang udah pada main siklus. Nah, di situ, teman-teman, saya mulai tertarik. Oh iya, ini ternyata ini hobi saya gitu. Dan akhirnya ya saya pelajari sedikit-sedikit, teman-teman, ilmunya dan cara obat-obatnya. Sebelum saya terjun ke ayam ini, saya mempelajari dulu semua cara obat-obatannya, cara makanannya, terus fermentasinya apa aja. Itu saya udah ini ya, teman-teman, saya udah buat semua. Ya, kayak fermentasi, kayak enzim saya udah punya, kayak air alkalin saya udah punya. Saya pakai obat juga, pakai EE4 sudah ada, pakai yang buat disemprot itu juga ada, teman-teman.
pokoknya udah komplit semua, saya pelajarin dulu semuanya. Dan di ini setelah saya udah pelajarin sedikit, saya sudah mengerti sambil menggali-gali. Nah, akhirnya saya buatlah kandang ini. Pertama saya buat kandang yang ini yang kecil, teman-teman. Ini tadinya kandang ini buat kandang di OC, kandang box ya. Ini bisa ditutup sebelah sini pakai, sebelah sini ditutup pakai red pack ya teman-teman. Nah di situ, saya di situ. Nah habis itu sudah bikin kandang kecil itu, saya lalu melihat cara-cara membuat alat penetas ya teman-teman, yang dengan cara yang murah dan sederhana. Saya memakai, saya lihat-lihat di YouTube teman-teman yang ada di YouTube. Saya lihat dari yang bagus, yang sedang, yang istimewa, yang minimalis. Akhirnya saya mencoba untuk yang sederhana ya teman-teman, ala rumahan, dengan memakai styrofoam dengan harga yang murah. Saya beli styrofoam cuma 18.000 ya teman-teman di pasar itu, dengan memakai lampu 2 lampu 5 watt. Saya coba, saya beli termostatnya, dan saya beli buat suhu kelembabannya juga, dan suhu sama termometer kayunya saya beli juga di online itu. Saya habis nggak sampai 100.000 teman-teman, itu nggak sampai 50.000 lah, kurang lebih 50.000 saya totalannya itulah, sama lampu sama kabel-kabelnya, kan sangat murah. Akhirnya saya cobalah di situ, saya udah beli semua, saya udah rakit, saya ikutin gaya-gaya YouTube peternak-peternak yang udah sukses. Akhirnya dengan saya udah rakit, sudah jadi, saya bingung lagi teman-teman. Bingungnya itu saya kemana yang mencari telur ayamnya. Di pasar banyak telur ayam kampung, tapi itu nggak bisa ditetesin ya teman-teman, nggak bisa, karena itu telur udah lama dan tidak fertil, tidak dibuahi oleh induk, oleh pejantannya. Jadi akhirnya saya keliling dengan anak saya itu ke kampung-kampung yang punya ternak yang punya piara ayam ya teman-teman. Itu saya tanya-tanyain satu-satu, saya beliin telurnya ya teman-teman di sini. Akhirnya ada, saya kumpulin telurnya sampai 15 biji ya teman-teman, 15 butir telur. Terus saya tetesin, saya coba yang pertama yang pertama nih teman-teman nih 15 butir, dan seminggu kemudian nyusul yang ini di kandang ini. Itu goyang-goyang mulu kameranya ini mannya. Nah yang ini yang kedua teman-teman, yang ini kedua, ini 15 juga, tapi ini kurang berhasil teman-teman, ini cuma 20% lah berhasil. Nah kalau yang ini boleh dikatakan 70% lah. Dari 15 ini masih ada 11 ekor ayam. Yang ini netes semua teman-teman, 14, yang nggak fertil cuma 1. Dan kalau yang ini 15 juga, tapi ini yang nggak fertil itu 6 teman-teman, nggak jadi. Kenapa? Karena telur ayamnya itu waktu saya beli di tetangga itu udah ada yang ditaruh di kulkas, itu 6 butir udah dingin, 8 kalau nggak salah teman-teman, 8. Akhirnya nggak netes semua, netesnya itu cuma 9 kalau nggak salah teman-teman. Terus itu gitu, yang 3 juga cacat juga. Akhirnya sisa 7, yang ada 7, yang 2 kemarin 1 telat mati, tinggal 5 tuh sini teman-teman. Yang karena kecilnya sini tinggal 5. Akhirnya saya mulai bikin mesin tetas itu, saya tetesin, berhasil sampai menetas 2 kali teman-teman. Nah disitulah mulai saya merasa, setelah berhasil menetas walaupun enggak 90% teman-teman, itu saya merasa diri saya sendiri teman, itu saya udah kayaknya
50% udah bisa teman-teman untuk menetaskan ayam secara sendiri ya teman-teman. Akhirnya saya putusin, oke, saya berlanjut, saya terusin ya teman-teman. Dan di samping sana juga saya lagi bikin kandang buat indukan. Kandang indukan saya mau beli indukan 3, saya lagi mau cari-cari. Kandangnya pun udah 90% jadi ya teman-teman, mungkin minggu besok. Karena saya kerjainnya juga setiap pulang kerja, ini kan lagi hari libur. Jadinya sore saya bisa pulang siang, saya kerjaan sedikit-sedikit. Saya mau buat indukan, jadi buat pencetak telur sendiri ya teman-teman, biar saya nggak kebingungan, nggak keliling-keliling mencari telur ke tetangga-tetangga ya teman-teman. Karena ya nggak gampang kalau cari telur ke tetangga itu susah. Kadang ada, kadang enggak gitu. Kadang ada 1, kadang ada 2. Karena kadang-kadang nggak dijual. Karena buat ditetesin lagi sendiri, teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Makanya saya memutuskan untuk bikin kandang lagi di depan situ, di samping mobil saya. Walaupun lebar 2 meter, lebar 2 meter, ke belakangnya 80, mungkin cukup untuk 3 indukan dan 1 jantan. Untuk yang saya mau produksi seminggu sekali, nggak banyak-banyak teman-teman, mungkin 15, 10 atau 15 telur saya tetesin setiap minggunya, kayak gitu aja. Karena di tempat saya juga nih tempatnya sempit, lahan sempit dan nggak ada tempat ya teman-teman. Dan juga ada lahan lebar, mungkin punya orang di sini yang punya kontrakan. Saya juga izin dulu, tapi saya udah izin ini, alhamdulillah dibolehin sama yang punya rumah. Asal saya harus rajin untuk membersihinnya supaya nggak bau dan tidak mengganggu yang lain ya teman-teman, tetangga-tetangga yang lain. Alhamdulillah ini saya udah berjalan dengan cara saya sendiri menetas dari telur, menetaskan sendiri. Dan ini ya hasilnya ini udah 1 bulan teman-teman, ini udah segede gini nih. Tapi saya belum timbang nih, nggak tahu ada berapa on ya teman-teman, apa 2 on apa 3 on, saya belum timbang. Ini umur 1 bulan. Mungkin minggu besok saya udah mulai bisa cari-cari indukan yang bagus, dan saya mencari jantan Bangkok, jago Bangkok aja teman-teman, buat penghasil telur ya, buat kita menetasin sendiri. Selama ini saya merasa walaupun ini udah banyak pengeluaran saya, walaupun kalau saya hitung itu nggak sampai ya teman-teman. Misalnya kalau walaupun sampai panen itu saya jual ayamnya pun juga itu buat nutupin ini semua mungkin setengahnya. Tapi alhamdulillah saya udah dapat ilmunya, yang saya cari ilmunya. Terus saya udah dapat kandangnya semua, kan lampu-lampunya itu saya udah punya. Nah teman-teman, dari kandang DOC, kandang pembesaran dan kandang indukan saya udah ada. Yang penting tinggal prosesnya aja. Tapi saya nggak, karena di tempat ini lahan saya sempit, kecil, paling saya proses ya 10 atau 15 DOC lah setiap minggunya teman-teman. Mudah-mudahan doain aja ya teman-teman, semoga berjalan dengan lancar. Saya nggak mencari banyak, penting mencari kesibukan saya setiap hari pagi sore ngasih makan ayam. Karena hobi saya dari dulu ngurus ayam ya teman-teman. Dulu juga saya waktu masih ya ada waktu, setiap mau lebaran Idul Fitri, pokoknya puasa kurang 1 bulan itu saya selalu beli ayam boiler ya teman-teman. Saya bikin kandang di rumah saya beli ayam boiler itu 10 atau 15 ekor ya, saya gedein. Nanti pas lebaran itu gede, itu saya jualin. Ada yang mau yang beli ya teman-teman, pas sebelum malam takbiran itu saya jualin teman-teman. Itu saya dulu beli masih 5.000, 3.000 satu, 3.000-an ayam boiler. Kasih makan, saya kasih pitaci, kasih pur terus. Kan lumayan 1 bulan, hampir 2 bulan itu gedenya buat lebaran ya teman-teman, buat pegang uang. Dulu waktu zaman saya masih bujangan kayak gitu teman-teman, hobi banget saya kayak gitu. Makanya sekarang ini saya lagi jalanin lagi hobi saya yang dulu lagi ya teman-teman, hobi dari orang tua saya juga. Mudah-mudahan ini ya
berjalan ya, siklus saja, nggak usah banyak-banyak, penting 15-10 tiap minggu menetasin nolurnya, gitu aja teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini aja ya curhat-curhat saya ini. Semoga kalau ada yang kekurangan saya tolong di komen di bawah sini ya teman-teman. Saya butuh bimbingan dari peternak-peternak yang sudah sukses, ilmunya saya lagi butuh teman-teman, lagi saya perluin apabila. Oke teman-teman, sampai di sini ya videonya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.